50 kali tidak telat. Kalau gitu 50 kali saya semalam ya ada mencari di nongok ke rumah gabungan politik Senayan panggil nado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bu Lurah, Kelurahan Wonosodo yang begitu santun menyapa kita semua, wajahnya selalu ceria, beda dengan nama saya. Nama saya Muhammad Tahzan. Kalau Tahzan kita pilih, kalau Tahzan itu memang ada di dalam Al-Quran, cuma nama saya itu tidak ada lain. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau tidak ada lainnya, nama saya itu Muhammad Tahzan, Muhammad sedih. Muhammad sedih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Mushola Al-Mahfuzo beserta keluarga besarnya, dan yang sama-sama kita hormati. Saya mau nyebut satu persatu, lebih enak saya nyebut ringkas dong. Yang sama-sama kita hormati apa yang telah disebutkan oleh Bu Lurah. Kalau saya nyebut banyak-banyak, kalau lengkap disebut oleh Bu Lurah tadi. Itu dalam pikiran saya sudah lengkap disebut yang terhormatnya oleh Bu Lurah. Dan tak lupa pula para orang tua kami yang ada di sini, baik bapak maupun ibu, dan yang mulia juga kando saya Bang Helmi, Haji Helmi, kalau lebih haji kan. Alhamdulillah tahun 2024 Bang ya, 2023 alhamdulillah jadi petugas haji, insya Allah tahun depan. Amin. Yang ketemu Lurah tadi yang belum haji, belum ada dapat haji, doakan saya juga Bu Lurah. Cuma saya belum nyetor. Katanya kan nunggu panggilan. Kalau udah panggil, kapan datangnya udah ya. Makanya Bu Lurah sudah duluan panggil saya. Dan taruh pulau saudara saya Soleh, Pak Soleh jauh-jauh hari sudah menghubungi saya, tolong Bang Tahzan isi Mushola Al-Mahfuzo RT 13 Kelurahan Wonosodo ya. Bapak Ibu hadirin berbahagia dan segenap panitia penyelenggara PHBI kegiatan Isra wal Mi'raj bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini tentunya kita banyak berikan nikmat. Pertama sekali yaitu nikmat kesehatan kesempatan, sehingga kita semua dapat mengangkat kaki, melambaikan tangan menuju Mushola Al-Mahfuzo ini dalam rangka untuk Isra wal Mi'raj. Sungguh pun sekarang sudah masuk di bulan Sa'ban. Ya. Salam salam Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita turun semua, para keluarga, para sahabatnya serta pengikutnya mendapat syafaatnya untuk menikmati ya Rabbal Alamin. Dari kejauhan saya menengok seorang ibu di luar duduk di kursi roda. Mudah-mudahan saya selalu Bu ya. Alhamdulillah dari kejauhan sanggup datang. Nah, dengar sayu mungkin. Jadi mohon maaf Pak Ibu, tadi Bu Lurah juga banyak nggak pantun, cuma saya belum dapat pantun. Cuma saya mau izin duduk di sini Pak. Dan ke pepatah Jambi itu, tuh tegak kita sama tinggi, kau duduk kita sama aman. Kalau tinggi kau, saya duduk di atas,
seukuran kepala bapak-bapak. Jadi saya mohon izin takzim saya dengan bapak-bapak. Kenapa di kursi ini? Karena saya dibagi duduk. Kalau ada bagi duduk saya tetap tegak. Alhamdulillah, terima kasih seluruh panitia berikan tempat duduk yang baik, karena saya belum ada di kursi seperti itu. Jadi malah krong itu yang selalu saya orang kayu. Alhamdulillah punya sejarah balik rumah jadi cerita dengan rumah. Enaknya ceramah di RT di 2015 orang ngecodong ngapo pak pas orang kayu. Duduk di kursi dan kok kayu lah. Biasa kan pak cuma hafal ayat kursi. Jadi malam kau ayat kursi kata baca lah berduduk juga di atas kursi. Cuma yang berbeda enaknya tuh kalau duduk di atas kursi ayat kursi tidak paham. Jangan sampai ya. Jadi sesuai dengan qori tadi mana qori dari subhanallah. Saya kalau dengan qori bacakan ayat suci Al-Quran Karim sesuai dengan makharijul huruf. Ya tajwidul huruf wa ma'rifatil huruf. Membaca huruf itu sesuai dengan kaidah tajwidnya dan tahu tanda waktunya. Dengan makharijul hurufnya subhanallah. Mun kita dulu ngaji bu dengan orang tua pakai materi Baghdadiyah. Itu ingat kita ngaji dulu. Ngejo di atas alif, di bawah i, di dapat kan? Kalau orang itu Padang baca dulu. Di atas di bawah i, di dapat i, pada bawah i, pada dapat babi. Jadi warga sini banyak orang Padang. Ada orang Padang sini tak? Orang Jambi juga lah. Orang Jawa juga. Orang dusun. Orang dusun ikut saya lah. Orang Medan juga. Jadi kita banyak cerita. Cerita orang Padang, cerita orang Medan, cerita orang Jawa, cerita orang Jambi. Saya ceritakan juga nanti. Terima kasih Bang Kori yang telah melakukan surah Isra ayat 1. Tadi kalau saya tak membacakan seperti itu udah sanggup. Karena apa? Suara yang enak dan indah membaca Quran itu satu anugerah Allah berikan kepada setiap manusia. Salah satu tadi saya yang dengarnya narik nafas saya berputus. Ia baca santai lagi. Saya yang dengarnya nggak sanggup ya Allah Allah ini lah. Lalu ini sudah pokoknya 3, insya Allah mudah-mudahan nanti dari kori semua amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini menceritakan tentang Nabi dan landasan Subhana. Kalimat subhana adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Ba'da sholat kita ucapkan berapa banyak? 33 kali. Kalimat tahmid kita ucapkan 33 kali. Kalimat takbir 33 kali. Kalau kita bertanya kenapa 33 kali setiap ke tempat yang tasbih, tahmid dan takbir? Itu memang anjuran dari Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, aku iri nengok ibadat orang itu. Orang itu wahai sahabat, itu orang kaya, dia kaya rajin ibadah. Yang parahnya itu kita orang miskin tidak pernah ibadah. Apa nama yang nak kita tonjolkan? Tidak ada kelebihan dari diri kita. Kenapa wahai sahabat? Apa yang kau irikan? Kalau dia sholat, aku bisa sholat. Kalau dia puasa, aku bisa puasa, kata sahabat.
Nah itu. Kalau dia sholat, aku sholat. Dia puasa, aku puasa. Dia zakat, aku zakat. Jadi apa bedanya dengan kau? Kata Rasulullah. Dia orang kaya, dia mampu. Kalau pergi haji itu kan manis tatoan ila isabila bagi orang yang mampu. Aku ingin, aku iri. Tengok dia, apa yang kau dah mampu? Aku tak mampu pergi haji karena aku bukan orang kaya. Oh, seperti itu kata Rasulullah. Maka engkau ucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid dan kalimat takbir 33 kali pada sholat fardu. Maka ganjarannya sama pahalanya dengan naik haji. Nah, maka jangan sio-siokan amal pada sholat. Nah itu ada keuntungan bagi diri kita. Jangan lagi setelah sholat jamaah, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kita langsung ke Ka'bah. Kecuali kita musafir. Kalau kita pergi ke Jabi, nak baca ikut imam di depan, tadi tidak balik, kita orang tu. Ada pengecualian. Tadi kalau lurah tadi nyebut pantun ucapkan salam tadi, memang salam itu menjawab salam hukumnya wajib, menjawab salam hukumnya wajib, mengucap salam hukumnya sunnah. Tadi dan pada ustaz tu jawab salam hukumnya wajib. Kalau tadi saya sampaikan sekarang, nanti ada yang berjamaah, imam di depan, ingat pesan saya jadi makmum. Kata ustaz kemarin jawab salam wajib. Pagi nanti berjamaah dengan Pak Imam, duduk di belakang imam. Pak Imam ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan saya. Waalaikumsalam Pak Imam. Ya. Kalau salam dalam sholat tidak wajib dijawab. Ada lagi salam yang tidak butuh jawaban. Salam apa itu? Salam ketika kita pergi ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dah butuh jawaban. Kalau butuh jawaban, ibu tidak ada perintah kaki ini. Kalau ada yang jawabnya, dia dah. Lah tidak jawab, kadang-kadang kita ketakutan. Itu ya. Kalimat tasbih. Kenapa tidak diawali kalimat tahmid? Tidak diawali dengan kalimat takbir. Kalimat tasbih kapan kita ucapkan? Walikulli ujubatin subhanallah. Apabila kita melihat yang aneh, yang mengherankan, yang takjub pada diri kita, kita ucapkan subhanallah. Walikulli ni'matin. Ketika kita dapatkan suatu nikmat, alhamdulillah. Walikulli musibatin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa di dalam ayat ini dikawal kalimat tasbih? Karena kan Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj, dua perjalanan Nabi yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Di mana waktu tahun yang singkat? Kalimat yang dibacakan tadi lailan. Lailan itu adalah isim nakiro, sifatnya umum, tidak tahu hitungannya, entah seberapa jam, entah 20 menit. Ya, perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Dua perjalanan Nabi. Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mi'raj ya, dari masjidil aqsa ke sidratil muntaha. Mi'raj itu naik. Naik itu kenapa Nabi naik ke langit? Menjemput sholat. Nah, makanya di dalam hadis disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya kita ini komunikasi langsung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Nabi menyebut sholat. Nah, kalau perintah haji ayat turun, perintah zakat ayat turun, perintah puasa ayat turun, perintah sholat Nabi naik langsung. Makanya rugilah kalau kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman meninggalkan sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Wajib kepada siapa? Fardu ain. Diwajibkan setiap individu, setiap orang wajib melaksanakannya. Beda dengan sholat naik.
sholat mayit itu adalah fardhu kifayah, diwajibkan kepada sebagian orang. Ini dah sholat fardu dibuat sholat fardu kifayah. Sebagian orang sholat sebagian lain atau sholat. Mungkin di sini insyaallah sholat semua, amin ya robbal. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala orang yang mengerjakannya, dapat dosa kalau ditinggalkan. Jangan sampai. Nah, di sini sangat mulia bagi orang yang mengerjakan sholat. Di mana kita tahu yang berangkat Isra wal Mi'raj itu siapa? Nabi Rasul. Iya kan Pak? Nabi Rasul. Di dalam ayat tidak disebutkan Nabi dan Rasul. Contoh, Subhanallazi asra bi rasulihi atau bi abdihi. Tidak disebut. Cuma disebut di situ Subhanallazi asra bi abdihi. Abdihi itu hamba. Kalau hamba untuk merangkul kita yang ngadu. Kalau disebut Subhanallazi asra bi rasulihi atau bi nabihi, termaktub hitungnya kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad saja. Tapi sini tidak, abdihi. Siapa itu abdihi? Kita abdihi. Kita ini hamba. Bagi merangkul ya sempurna kita yang ada. Memuliakan kita, memuliakan hamba, bukan memuliakan Rasul saja. Padahal yang berangkat itu Nabi. Nabi Muhammad itu seorang Rasul, dia putus. Tidak ayat disebutkan seperti itu. Subhanallazi asra bi rasulihi, tidak disebut seperti itu. Tapi bi abadihi, abdul hamba, kita ini hamba. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kata Allah kecuali untuk menyembah kepadaku. Salah satu bukti penghambaan diri kita terhadap Allah adalah dengan melaksanakan sholat. Nah, kenapa kalimat tasbih tadi? Wa likulli ujubatin subhanallah. Ketika melihat hal yang aneh, hal yang ta'ajub pada diri kita, ia sebut dengan subhanallah. Contoh, mungkin melihat tangan pisang itu 4 satu batang, iya kan? Ucapan subhanallah. Nengok suami dia selalu pakai agak model dikit, jangan dimarah. Ucapan subhanallah bang, hari kebagainya nampaknya teman bang. Jangan tuh tadi, jangan ada dusta di antara kita, kata Bu Lurah tadi. Jangan suzon dengan laki, jangan suzon dengan bini. Yang banyak suzon siapa? Suami atau istri? Jujur lebih baik. Jadi orang jujur sayang Tuhan. Iya kan? Jujur Pak. Perasaan saya bapak nyebut, bapak takut nih kepada ibu-ibu. Biarlah dewe nyebut. Yang sering suzon itu istri. Jangankan suzon dengan tetangga, jangan suzon dengan kawan-kawan, dengan suami dan suku. Tidak boleh laki bergaya dikit. Karena suzon dengan yang bau popom suami tidak beda, lain bau obat. Nanti kalau bau dia, soiga pula, ya kalau masalah pula. Apa sebab? Nah, perjalanan Nabi ini Isra minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya orang kafir waktu itu tidak mempercayai perjalanan Nabi Muhammad itu. Kenapa? Waktunya singkat. Masa kan sudah Isa berangkat sebelum subuh, bagaimana dengan orang Muslim lagi? Itu tidak ada masuk akal. Jadi kata orang kafir, kamu pakai unta, pakai unta masih hak mengemung segala macam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berbulan-bulan. Seakan Nabi Muhammad dan waktu yang singkat, lailan, waktu yang singkat, malam yang singkat. Kalau lail, kalimat lail berarti malam itu dari ba'da maghrib sebelum subuh. Kalau lailan bahagian daripada malam tadi, makanya sebahagian malam. Jadi malamnya tidak penuh. Nah, waktunya sesaat. Nah, Isra. Sebelum Nabi diisrokan, Nabi dibedah dadonya yang sekian kali.
Kenapa disebut yang sekian kalinya? Waktu pertama kali Nabi dibedah dadanya waktu dia masih kanak-kanak, waktu masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Makanya waktu itu Halimatus Sa'diyah khawatir dibaliknya lah Nabi Muhammad dengan main karena takut hilang lagi. Padahal waktu itu Nabi dijemput, diangkat oleh malaikat Jibril, jadi belah dadanya waktu kecil. Nah sebelum Isra wal Mi'raj Nabi juga dibelah dadanya. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi dibelah dado? Apakah Nabi di banyak dosa? Apakah Nabi tidak bersih? Nabi bersih. Nabi orang yang maksum. Nabi ingin menyebut sholat. Makanya salah satu syarat sah sholat itu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah itu syarat sholat seperti itu supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tata caranya. Sebelum kita sholat kita ambil wudhu. Wudhu yang bagaimana? Wudhuan kamilan, wudhu yang sempurna, bukan sembarang wudhu. Kalau ibu-ibu bisa pergi kondangan, ada waktu lah ambil wudhu. Kita kepala ada timun. Dah boleh wudhunya tidak sempurna. Nah kalau wudhunya tidak sempurna, bagaimana sholatnya mau diteri? Itu subhanallah. Nah kata malaikat Jibril dan Mikail, dia komunikasi berdua karena nak bawa Nabi Muhammad dalam perjalanan. Kata malaikat Jibril, kau datang kepadaku apa namanya? Air Zam-Zam. Kenapa? Dada Nabi mau dibelah oleh malaikat Jibril. Air Zam-Zam tadi untuk mencuci hatinya, dibelah-belah jantungnya, dikeluarkan, dibersihkan. Ada sisa darah yang kotor-kotor untuk iblis, untuk setan. Makanya kalau dah air kotor, ada darah sekupar darah dalam diri kita. Apabila baik, maka baik semuanya. Apabila darah tadi kotor, maka buruk semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, hati. Nah, benar-benar hati. Nah, kalau nak dendam dengan orang, bermusuh dengan orang, kata kata, kata tegur dengan ganti, biarlah dia mau di dalam, kami di luar. Dan nampak mama kalau bermusuh dengan orang, ikut dah, apalagi orang Cina. Dah boleh cepat tua. Kenapa orang pemarah cepat tua? Ibu sadar tak? Kalau bapak-bapak jarang cepat tua. Bapak-bapak kok umur 40 tahun, coba suruh jadi dengan betina cewek yang umur 20 tahun. Ya buktikan tuh, terpaut usianya 20 tahun. Kalau berjalan berdua, seimbang tuh gue. Iyo, coba kalau sebaya itu berjalan berdua, nampak tua ini. Makanya kalau bapak-bapak mencari lagi jangan ditegang. Yo, dan tidak kalian menang dewi. Saya tuh hobi dengan caiton. Kenapa? Populasi betina itu banyak daripada jantan. Biar suami ibu nyamannya. Boleh udah. Enak buah betul katanya. Ya alamak subhanallah. Dibedah, dibersihkan, dimasukkan kembali, dijahit dada Nabi. Sedikit pun Nabi tidak merasa kesakitan. Macam mana kita sudah operasi, tidak ada merasa sakitan. Ibu-ibu pernah operasi melahirkan. Waktu itu namanya dia nak lewat pintu, lewat jendela anak keluar. Itu biasa lagi anak-anak. Karena dia nak lewat pintu. Pada dalam ayat disebutkan, memang betul. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut mak kamu. Wajah perut pepetit. Orang kini. Jangan ada yang nyalai takbir lah. Bukan ini nyalai takbir. Nak lewat jendela pula. Biasa lewat pintu. Wajah. Yuk. Ayo. Jadi setelah dada Nabi dijahit, disempurnakan seperti sedia kala, Nabi mau diberangkatkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah tadi kan ayat tadi kalimatnya kasbe. Kenapa? Melihat yang ajaib.
melihat yang mengherankan. Kenapa? Karena dalam perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa banyak melihat peristiwa-peristiwa yang aneh, yang takjub, yang mengherankan bagi diri Nabi. Nah, sebelum Nabi itu Isra bukan make kendaraan dewe, bukan dia nak mau pergi ke dewe, atas perintah Allah. Allah yang mengundang. Kenapa Allah mengundang? Maka disebutkan dalam Isra itu Amul Hazan, tahun duka cita. Apa sebab? Karena tahun itu Nabi berduka cita. Kalau kita lagi berduka cita, lagi sedih, habis duduk sholat. Kota bapak-bapak kalau sedih pergi mancing. Oh, ada lagunya tadi hilang stres. Ada mata pergi mancing hilang stres. Kalau pergi mancing itu hilang stres, orang gila itu pergi pancing. Baik, stres hilang. Ya dah, salah. Bapak-bapak ini luar hobi mancing dah. Hobi apa dah? Kalau hobi, kalau sering dapat ikan sebagai giat-giat mancing supaya dapat ikan. Nama bini kau sering tak mancing? Bapak-bapak kau pernah mancing? Sering mancing kan? Cuma sering nama bini. Kan ada dapat ikan, salahnya di mana? Salahnya bapak-bapak pergi mancing ada sengaja. Tuh. Pergi mancing itu sesudah sembahyang asar, tapi senang mancing itu pada cara, pada asar mancing. Pergi mancing dia kan nengok keadaan di rumah, bini bangun apa tidur. Kalau bini bangun jangan berangkat mancing, kena marah anak. Sembahyang dulu sembahyang asar, tengok bini dalam kamarnya tidur, baru berangkat mancing, pasti dapat ikan banyak. Macam mana cara nengok bini itu tidur. Kalau sini ke kanan, pegang pancing tangan kanan. Kalau bini itu tidur, miring ke kiri, pegang pancing tangan. Tangan mancing. Saya turunnya dulu dari tadi. Tidur kanan, kiri. Jalan tangan mancing. Tuh canggih bagi saya tunggunya. Kita bayang pergi mancing. Ayo, ini Nabi ya, tunggu ya. Nabi bukan berjalan dewe, bukan naik Pajero Sport. Ya boyo, bukan naik Pajero Sport, bukan naik Alfa. Nabi itu naik buruk, bukan naik onta. Buruk itu sekali berjalan sepanjang sekali pakai tas, seujung tulang jauh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1329 km. Pakai buruk itu kendaraan dari surga, nak nyemput, nak bawa Nabi. Buruk itu jalannya kayak mana? Bukan macam motor. Nabi itu jalannya jatuh, bukit. Nah, apabila naik kaki belakang naik panjang, apabila turun kaki depan panjang. Jadi Nabi tetap nyaman di atas buruk. Sebelum buruk itu membawa Nabi Muhammad, buruk itu malu. Kata malaikat Jibril, "Oi buruk, kau tidak malu, kau asalnya kenapa seperti ini? Kau tahu tak siapa yang menunggangi kau? Itu adalah makhluk yang sangat mulia." Mendengarkan ucapan Jibril seperti tadi, maka gemetarlah badan buruk. Nyucur dengannya langsung duduk. Dia duduk baru diapit dua malaikat. Nabi dengar. Terus saya seperti itu. Nah, perjalanan Nabi melihat yang takjub. Dalam perjalanan Nabi Isra dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Nabi melihat satu peristiwa. Apa peristiwa yang terjadi? Nabi melihat hari ini nanam manin lagi. Manin hari itu besok lagi manin. Nanam hari itu nanam besok lagi manin. Hari itu nanam besok lagi manin. Hari itu nanam besok lagi manin. Takjub heran Nabi. Subhanallah. Ya, mana panitia aku. Tahajud Nabi, wahai Jibril,
Siapa gerak seperti ini? Hari ini nanam besok manin, hari ini nanam besok manin. Ada yang pakai sawit juga, ada kan? Sadi kau nanam tahun depan belum tentu manin, iya kan? Nah 3 tahun kemudian baru manin. Jadi Nabi dan Tuhan seperti itu. Ahli heran dengan Nabi. Wahai Jibril, apa gerangan seperti itu? Itulah perumpamaan umat kau yang jihad fisabilillah. Apa itu jihad fisabilillah? Orang yang menegakkan agama Allah, termasuk guru ngaji malam, termasuk imam masjid, termasuk marbot masjid, termasuk yang datang ke masjid, termasuk jihad fisabilillah. Jadi orang yang seperti itu hidupnya makmur. Perumpamaan seperti tadi, manin pahala ngalir setiap hari, jangan anggap enteng. Nah, ada orang panitia minta sumbangan, itu termasuk jihad fisabilillah. Singkat cerita, Nabi berjalan lagi. Di perjalanan Nabi melihat yang aneh-aneh juga. Melihat orang lidah nyubuk, ditarik keluar, digunting, elok digunting lagi, elok digunting lagi, elok digunting lagi. Aneh. Dilihat oleh Nabi Muhammad, Jibril, apalah gerangan seperti itu? Itulah perumpamaan umat kau yang banyak suzon dengan orang yang pada nyebut orang. Gawenya buat riba, gawe. Siapa tuh? Jantan gue menino. Oh menino yang paling banyak. Nyuri sayur itu riba, aku dulu. Gak gawe duduk tiap kasih menyapu riba dulu. Oh menino, jantan dah. Dah. Orang yang tidak mau bu, kalau dia bertemu sesama dia, kan cerita ibu-ibu. Kalau suami pergi arisan, jangan cepat amat telepon. Kalau dari curiga itu ada dusta di antara kita. Bang, dari mana bang? Nanti ini kerja 10, tahu jalan balik? Ya. Tidak pengalaman dah. Yo, nah. Ini mau pengalaman ketipu tuh. Tapi kita tahu pengalaman ini tahu tidak. Bang, balik. Aku ada tahu jalan balik. Ya, semua tahu jalan balik. Baru setengah jam kawan pergi arisan. Kami kok bu, ya laki-laki kok. Kalau bertemu kawan bukan lipat. Jok, terpelukak. Tanya bapak. Kalau tak rambut, aduh dia kau nggak jauh situ. Nanyoloka. Bukan nyebut air bini. Kalau bini air lagi ceritanya. Jangan, tidak boleh. Ya, kalau suami itu dah, duduk di depan meja. Apa kita lihat bagi kanan. Kalau dosa itu apa sih? Kalau dosa itu apa sih? Ini dosa. Aku mundur demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Nyawa pun jadi taruhannya demi kau dan si buah tubuh anak dan istrimu selalu menunggu di rumah. Saya bingung di perjalanan kalau polisi itu memberikan rambu-rambu atau rawan kecelakaan, kurangi kecepatan, masih ngebut. Rawan kecelakaan, masih ngebut. Sering kecelakaan, masih ngebut. Ada tulisan yang paling menyentuh hati gitu, anak dan istrimu menunggu di rumah. Dan jadi gas motor. Nah jadi bu, kami itu dalam kebun kamano, ingat dengan bini. Jangan kata ingat ke bini yang sering ingat dengan laki balik koma nasi belum masak. Betul tak baru? Nasi masak lagi so ngambil dewek, betul tak? Kalau dulu kemarin nasi sudah tersedia di atas meja, mungkin kau akan tua bagi dapur, kau udah masak dari jikon, untuk aku masak iya. Ya dah. Nyala ini tahu. Ya, bapak-bapak macam tu juga pak. Ini banyak orang kantor kok. Orang kantor saya ini wajah-wajah. Termasuk kantor saya Bang Helmi. Bang Helmi kita jantan kok simpan foto bini. Dulu simpan dalam dompet dan lalu hati. Kini ke foto bini simpan dalam HP kok. Buat wallpaper di depan kok. Apa sebab bermanfaat sekali bagi orang kantoran. Foto bini sudah ada.
dalam hati. Apa sebab? Kalau kita orang bawah kok, kita bisa. Yuk, Bu Lurah apa di kantor? Nyumaran PRT. Yuk, PRT yuk. PRT itu mesti ada ipan foto bini di HP. Apabila Bu Lurah marah, tengok foto bini. Apabila atas sekarang tengok foto bini. Umponya yang ada menjadi kau jadi cuma seorang di kantor. Apabila marah, tengok foto bini. Kawannya curiga, cok, kau udah pernah sakit hati dengan atas saja. Kapan dia marah, kau udah pernah balas kemarahan. Apa kiatnya? Simpan foto bini di hati. Apa sebab? Kalau atasan marah, cukup tengok foto bini. Atasan cuma sebulan sekali muncul tiap hari. Jadi apa tiap hari marah itu? Tuh tiap minggu ya simpan foto bini di HP. Jadi beli pula larang. Aku juga kau udah pernah kemana aku nengok foto bini itu aja. Ngapot tiap hari kena marah. Kalau perlu aku sebulan sekali. Dari depan HP kok nggak keluar rumah kena marah. Bawa masuk kena marah. Yuk simpan foto bini di HP. Aduh, bapak-bapak, ipan foto bini, ini ketahuan. Yuk, ipan aku cewek, buat aku tetangga. Ketahuan dua, aduh, ya curiga tuh. Tidak ada pengalaman, aduh. Ya berjalan lagi Nabi, yuk. Dalam perjalanan Nabi melihat apa? Nabi melihat sekelompok orang menyiksa diri dewi. Apa disiksanya? Jidaknya elok diempasi antara dupa pecah elok pecah kayu lagi elok pecah kayu lagi. Kata Nabi Muhammad, alangkah mulianya manusia itu menyiksa diri sendiri. Apa sebabnya seperti itu? Kenapa dia mau seperti itu? Kata Jibril, itulah perumpamaan umat kau yang tidak mau sholat, yang tidak mau sujud. Jadi pada hakikatnya orang yang tidak mau sujud itu adalah menyiksa diri sendiri. Kalau kita sholat ada keberkahan dalam kehidupan, sungguh pun rezeki itu dikit nampak putih. Itu contohnya rezeki yang kita dapatkan adalah barokah. Apa sebab? Kita sadar diri yang nagih rezeki itu Allah. Nah, kita sholat, kita minta. As-salatu lughatan ad-du'a. Sholat, definisi sholat, pengertian sholat secara lughat, secara etimologi adalah doa. Doa itu apa? Minta tasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu rukun salat adalah surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk rukun salat. Nah, ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita nyebut seperti itu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apa jawaban Allah? Hamidani abadi, hambaku memuji daku. Enak. Makanya sholat itu jangan nak main-main asal sholat. Kadang-kadang sholat yang main-main itu kapan? Kalau nak sholat sebentar lagi Ramadan. Kadang-kadang sering lo main-main. Allah. Ngangkat ke tepi aku supaya orang nampak Pak supaya 7 tahun di Mekah. Ada pula wukuf Allah. Duduk tersahut pun nak mainan kawan. Asyhadu an la ilaha illallah. Padahal yang enggak tahu tadi itu disikol, isol tangan kau.
Nyoba lagi kalau nggak kena prode. Kalau tadi saya tutup serius toh? Sampai mana tadi kok? Sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi hambaku memuji dah. Ayo baik itu ya. Suara orang macam komik lain dia. Kami dia suara saya. Info, mana Muhammad Info, Muhammad Tazak, Muhammad Sedih, kami Info dia. Suara hilang, ni lalu pulang, ni kami hilang dulu. Nampaknya saya berdatang dari dusun Info satu. Di bulan orang jodoh awak menusur tak ketika kita cukup ya. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kata kita. Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji dah. Enak hati perlu kita komunikasi. Kalau kita komunikasi langsung dijawab lurah enak. Bukan lurah tadi kan nelpon PLT langsung dijawab. Masa hati lurah. Sama juga dengan kita. Kalau kita komunikasi langsung jawab Allah Subhanahu Wa Taala enak. Jadi kalau kita nyebut ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami nyembah. Nyembah. Dan kepadamu kami minta tolong. Nyembah dulu baru ada orang di depan nyembah minta terus umil. Saya tak pernah minta Allah kayul ke ya Allah. Sekolah sudah teriniung ke ya Allah. Saya tak pernah. Padahal disebut ia karena budu, ia karena nasta'in. Nah budu, yang malu mau minta. Sholat minta, kapan kita minta? Apa jawaban Allah? Ia karena budu, ia karena nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Apa jawaban Allah? Haza baini wali abdi masyaallah. Inilah antaraku dengan hambaku, ku perkenankan apa yang dia pinta. Dalam sholat rugi kalau dia nak samayang tu berada mahal sih kok. Sholat tu beramal dikit, pahala banyak. Bukti lagi, saya bisa berbukti lagi. Apa bukti sholat tu beramal dikit, pahala banyak dibandingkan amal yang lain. Ia karena bodoh, ia karena nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Nyembah dulu baru minta. Jangan terbalik. Minta terus nyembah ada pernah. Kapan Tuhan lagi? Si anu tidak pernah senajang. Habis murah kata dia. Tidak pernah ingat Tuhan. Itu sifat rahmannya Allah. Kalau sifat rahmannya Allah li jami'il mahlukot. Sifat kasihnya Allah li jami'il mahlukot. Pada sekalian makhluknya, baik yang minta maupun tidak minta, tetap dibagi. Contohnya orang Cina, kapan nak Imlek pasti hujan terus. Ya dah. Nah, terbukti li jami'il mahlukot untuk sekalian makhluknya. Cuma beda dengan rahimnya Allah. Kalau rahimnya Allah, kasih Allah beda, kasih untuk sekalian makhluknya. Kalau rahim, sayang Allah itu buat siapa? Li jami'il mu'minin. Untuk orang-orang beriman. Mana itu orang beriman? Orang mengerjakan sholat, orang beriman. Apa sebab? Panggilan sholat itu kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu waqimus sholata wa atuz zakat. Orang-orang beriman, dirikan sholat dan keluarkan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ciri orang bertakwa. Pada waktu sholat saya dapat kabar, saya nengok tadi di Google. Nah, nyukan juga dengan Pak Google deh. Pak Google, saya nanya perempuan yang ada di RT 15 nama Sondong itu termasuk kelurahan. Sama yang tahu seperti dijawab kadang sama yang kadang enggak. Dijawab langsung. Tanya lagi, bapak-bapak keluar dengan Sondong itu yang ada di RT 15 itu sama yang bodak kadang sama yang kadang enggak. Nah, saya jawab pula saya mau kan. Tanya lagi dengan Google, Mbak Google, kenapa ibu-ibu kadang semayang kadang enggak? Kata Mbak Google, nyu halangan. Cocok juga. Balik persaingan nyu. Mbak Google, bapak-bapak nyu halangan bodak, kadang-kadang halangan juga. Ya, jangan sampai tinggal nanti ya. Dan itu bu, nyembah dulu baru nih. Apa buktinya kita minta? Ketika kita duduk antara dua sujud kita sudah mulai minta Rofiq firli, ampuni aku, warhami, kasih sayangnya aku, warzuqni, bagi aku rezeki, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, tunjuk aku jalan lurus, warafini, sehatkan aku, warfu'ani, ampuni aku. Minta waktu duduk antara dua sujud. Makanya rugilah orang tidak mau melaksanakan sholat. Kata Cino itu lu gila. Orang-orang yang tak mau sholat lu gila. Ya nanti lo udah dosa sholat. Orang udah gila ya sholat. Apa sebab syarat wajib sholat itu ada 3. Islam, balik, berakal. Berarti ada sholat. Muda kecil belum wajib sholat, ya kan? Orang gila juga ada wajib sholat. Nah, kalau ada orang yang tidak semayang, tergolongan mana? Nak dapatkan gila, ya tahu dengan duit. Nak dapatkan gila, ya hobi dengan gila. Cecak gila, udah tahu lah saya. Jangan cecak gila. Dia cecak jadi budak kecil, cecak gila. Nah, berarti kalau ada yang tidak bersolat, berarti orang kafir. Kalau ada yang tidak bersolat, berarti anak. Ada yang tidak bersolat, berarti orang gila. Kalau ada bini laki rumah aja tuh, jangan sebut. Biar disebut dewe. Solat bu, solat sendirian dengan solat berjamaah pahalanya beda. Nah, kapan kita solat berjamaah? Kalau kita ada sempat datang ke musola pun jauh dikit, ada suami sholat ayo kok jawab. Betul maksud saya. Tadi saya sudah ada suami sholat saya yo yang luar di luar, dengar saya kok saya nanya laki-laki maupun perempuan, ada istri sholat saya nanya dengan bapak pula. Bapak-bapak mau jadi imam ibu-ibu? Alhamdulillah. Dengar. Si toko berkayu itu. Pak dengar lo. Siapa bu? Oh ini bapak. Nah itu. Salam ada. Bapak jadi imam, ibu jadi kasar. Jangan kolaterali, mungkin ini kolaterali, begini. Kalau ada pilihan suami takut, badoso gedang, tidak boleh. Yang mestinya istri takut sama, tidak pak. Yang di luar, gini kerinyol terbalik. Yang suami takut yang mestinya istri mesti takut sama. Pasti pilihan itu salah, pilihan gini pilihan ditonton aman. Kalau pilihan kita begini, yo TV kita putih itu pilihan aci. Aku cinta anak Indonesia. Cerita moral. Dia berjalan sekolah ke cewek tidak tega ngano, kerok pedeknya gua tidak halal. Mungkin ini kau, melewat lah gue. Tahu melewat.
lah dajjalnya lah anunya perilaku gitu ya. Jadi itu ya Bu, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Berapa pahala yang dapatkan? 27 kali lipat. Makanya saya sebut dengan ibu dan ibu. Yo dengar pasal-pasal ayo lalu. Bu, suami jadi imam atau jadi makmum? Kuat-kuat. Istri jadi makmum apa jadi imam? Ingat, asal bapak-bapak jadi imam apa jadi makmum? Bapak-bapak jadi imam apa jadi makmum? Imam. Ibu-ibu jadi apa? Asal Pak. Berarti kalau imam cukup satu, kalau makmum boleh banyak. Iyo, dengan pahalanya kan besar, paham kan? Imam cukup sah, betul apa? Makmum boleh tak banyak? Boleh. Tidak, kau curiga antara kita ya. Yang pertama tak boleh suzon, langsung suzon dengan saya. Saya sebut ilmu ya, bapak-bapak jadi imam, ibu jadi imam. Dan belum pernah imam itu duaan di depan, belum. Ya makmum tuh ya boleh banyak. Sopamu bapak-bapak kok makmumnya baru seorang, jadi pula makmum tambahan. Mau pada? Makmum. Ya Rasulullah, macam mana jadi wanita yang solehah? Ibu tahu? Pernah dengar kisah Muti'ah ahli surga, perempuan yang bernama Muti'ah. Nabi gobu banyak ini. Tengok. Tadi dia pun Nabi Ustaz, lagi punya Nabi. Ya panggil perasaan panggil Nabi. Bu, istri Nabi ini banyak. Salah satunya siapa yang paling cantik? Siti Aisyah. Rupanya istri Nabi kok banyak digoyang cemburu. Bagaimana aku ingin begini saya tadi kok? Ya Allah subhanallah. Jangan ibu dengar dulu ya. Jangan marah-marah dengan saya. Jadi kata istri Nabi kita kumpul malam kok. Kita berkumpul dengan Rasulullah. Makanya apa jawab Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa di kalau kami yang banyak kau yang paling kau cintai? Macam mana jawab ini? Balik kata Rasulullah. Nyebut istri-istrinya tadi. Cuma bagi tahu kami siapa di antara kami yang kami cintai? Kau cintai kalau kami yang banyak kok. Kan istri Nabi itu punya juga cemburu. Termasuk Aisyah tadi. Kata Nabi kamu baliklah tempat kamu masing-masing. Siapa kami yang kau bagi cincin itu kau boleh cinta dengannya. Nah. Apa kabar? Macam mana kiat Nabi? Macam mana kiat Nabi? Tahu betul. Apa kabar? Dapat ini. Ya, nah memang betul. Dibagi kalau pasal itu deh obat yang aku cinta kepada Nabi. Dan kalau masuk obat itu karena Nabi lagi dia betul kata ibu kita tidak loh. Dan mengikuti jejak Nabi. Nah salah satunya istri Nabi tadi adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah kok paling cantik. Jadi kata Nabi, kau pergilah ke rumah Muti'ah. Perintah Nabi. Jadi istri Nabi itu kapan disuruh dia ikut. Pasti ada perintah itu ada kebaikan buat diri yang suruh tadi. Pergilah Muti'ah. Pergilah Siti Aisyah dengan siapa Hasan dan Husain, cucu Nabi. Pergilah ke rumah Muti'ah. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Aisyah? Kau dengan siapa? Hasan dengan Husain. Ibu tahu Hasan dengan Husain itu siapa? Cucu Nabi. Ya cucu Nabi kan? Anak dia tadi. Laki-laki atau perempuan?
laki-laki, tua apa kecil? Lagi kecil. Kata Mutia, kau dengan siapa Aisyah? Aku dengan Hasan dan Husin. Oh, tidak bisa. Aku sudah buka pintu karena kau beserta orang laki-laki. Tapi dia anak-anak. Kata Aisyah, dah laki aku sudah boleh. Kalau ada jantan masuk rumahku, siapa pun orangnya nama jantan, dia udah kecil, jangan masuk. Udah laki detektif jantan masuk ke rumah. Nah, usiran minta, nah diangkat. Ingat saya bapak bagi. Itu pada dia kalau responnya dengan saya kan. Biola banyak, saya lalu. Jadi aku tidak boleh masuk, kata Yesa. Dan rohani, laki aku pesan seperti itu ke Mutia. Bawa balik. Jadi macam mana? Kau sampai ke rumahnya tadi kata Rasulullah. Tadi dibuka pintu. Kenapa? Karena aku dan Hasan dan Husin laki-laki. Akhirnya itu kau pergi pula kata Nabi. Pergi pula Siti Aisyah ke rumah Mutia tadi. Mutia kau wanita yang solehah. Apa buktinya? Assalamualaikum. Saya Pak Aisyah. Saya mau peserta kau. Saya sendirian. Buka pintu. Buka pintu. Mutia dah bercakap. Siti Aisyah dah bercakap. Apa yang ditengok oleh rumah Mutia tadi? Dia nengok otan besar. Dia nengok ada situ lah. Dia nengok situ ada kipas. 3 macam yang ada di rumah Mutia tadi. Nanyolah Siti Aisyah, oh Mutia, apa gunanya tuh otan? Aku baru salah, berbuat kesalahan dalam rumahku. Aku sebut dengan laki itu, bang, aku kesalahan aku bang. Begini kita balik, bini betul lagi. Jangan kita tahu dia nengoklah. Oh Mutia, kelak itu apa? Kalau lagi aku lagi kepanasan, lagi capek segala macam, aku lain. Mau laki orang ini kota, juga capek kepanasan, dipasahin mana-mana air kopi dan dibuahin. Tua bang, kompor itu udah dari bang, ada ventilator lagi ya. Penuh ya tuh, tidak boleh. Sudah lagi nengok kain, itu apa gunung kipas tuh kalau lagi kepanasan aku kipasan ya tuh. Mau laki bini orang tinggi bapak balik laki rumah makan dewe, ngambil nasi dewe, ngambil minum dewe. Nah, kena tidur kalau baru lah mentang dewe, cuci dewe. Ya bu ada seperti itu. Jadi Nabi bercakap-cakap, oh bagi ini pesan moral yang kudapatkan. Tidak boleh joggah dengan laki. Mentang-mentang ibu kau ada dapat dalil al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saya enak dengan bapak-bapak badoso ledang. Kata Nabi, apabila manusia itu bisa sujud sesama manusia, tidak aku suruh sujud seorang anak kepada bapak, kepada emaknya. Aku suruh sujud seorang istri kepada suami. Besar menjawab suami. Jangan laki sujud kepada laki, sujud dengan bini dengan tua laki. Tidak boleh. Oh itu sayang dengan laki dah. Sayang. Kalau diminta masai, kapan? Ibu sering. Pernah nanya udah. Bu, berbunyi bu. Kalau terlaki sebut balik kok. Saya berada pada dia bah dan dari luar kalau lagi jemput kok. Ibu kau kalau masak suami apa nanyo apa dah? Apa di waktu sehat nanyo apa tuh sakit? Dah do jahat. Yo dah pak. Nah. Wah sakit baru tanyo itu dah pak. Nah. Saya orang tinggi baru nanyo makan. Nyawa saya pernah saya enak. Oh ya Allah umat bini jangan kamu tidak boleh berserdang. Laki sakit tahu dan hanya makan apa, betul tak? Sekali ditanya masak tidak pernah enak. Pas sakit itu bang
kau kena hapus tahu dah. Kau kena sama terus dah. Ubah kau nak kepoyak terus dah. Nah, kok bang kalau nanti saya mau makan, kamu udah hitung. Macam mana harus saya mau makan? Ya Allah bu, ini suat bu. Kalau suami dapat bedino, ya mohon maaf, jangan ibu nak curiga, berarti perhatian ibu terhadap suami itu kurang. Apa sebab? Kenapa ibu tengok ini bukan dengan nilai negatifnya bu ya. Kalau masuk ke rumah makan bapak-bapak atau pakai mobil atau pakai motor, belum lagi duduk makan apa pak, minum apa pak, belum duduk. Mulai koma lagi lah duduk kesumpah pada makan. Ya Allah, subhanallah. Ya bu ya ilmu dan bukan saya paham kata kalau kamu ya itu dia lah sore juga ceramah sih bahwa kita kalau ada mungkin ya lah sudah sholat dijemput Nabi Mi'raj naik ke langit. Saya pun dijumpai beberapa orang Nabi. Kau ceritanya bentar, kau. Kalau saya nak cerita lagi pertama bertemu Nabi Ko, Nabi kedua Nabi Ko, tiga Nabi Ko, empat Nabi Ko, kita nak kembali malam Ko. Saya kau nak balik. Cerita saat ni, Nabi naik ke Sidratil Muntaha lagi yang bertunjuk. Sampai situ malaikat Jibril tidak diperkenankan naik ke langit lagi. Lepas itulah malaikat Jibril nyampe ngawani Nabi Muhammad tadi. Menghadap Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Sholat 50 kali di dalam sehari semalam. Diterima oleh Nabi. Turun ke bumi. Siapa jumpa oleh Nabi yang pertama? Yaitu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diterima? Sholat 50 kali. Woi, Mat. Umat aku gedang-gedang, Mat. Sana yang cuma pagi dan petang dan telat. Apalagi umat kau nang atau di RT 15 sana condong tisu. Oh macam tu yo. Ini lagi Nabi Muhammad ditakuhani. Singkat cerita 9 kali naik bu. Sekali naik itu dikurangi 9 kali 5. Tahu gitu tak? Matematika paham? 9 kali 5. 9 7 kali 7. 7 kali 7 pas 9, 7 nah, tinggal lagi berapa bu? 5. Dengan pasal itu kok? Turun lagi. Berapa tinggal 5 Nabi Musa? Kalau macam tu kamu tak kurang lagi. Kata Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad. Aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah malu. Jadi gomah main terus. Kadang sembahyang kadang dah. Dari 5 kali tak kuat lagi. Na'udzubillah. Nabi Muhammad sampai malu. 50 kali tidak kalah. Kalau gitu 50 kali saya semalam ya ada mencari di nongok ke rumah lah. Tak punya politik senayan panggil nado. Tidak. Baru bisa terbiar di Senayan ada pula. Kalau 50 kali, kok cuma 5 kali? Apakah ketentuan Allah yang bisa dirubah oleh Nabi Muhammad? Tidak. Ketetapan Allah tetap bisa 50 kali. Apa sebab? Di dalam kita melaksanakan sholat itu, itu saya sebut tadi. Bahwa itu pahala banyak. 5 kali, 1 kali itu ganjaran pahalanya 10 kali lipat. 10 kali 5, 50 dalam sholat. Untung kita. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Ibu, kok kaya bayu? Saya udah nak kata mantul lah. Tadi saya pantul ibu lucu air mata. Dan bunyi ini. Ibu nyanyi tak boleh. Ada lalu. Ibu, kita ke hidup beradaptasi. Saya dengar kok ada lalu masuk pada kuping ibu. Kalau masuk kanan kambing. Masuk kanan ayam, betul. Masuk kanan sapi, masuk kanan lemau. Hebat kamu sih kok.
hebat. Orang LT 15 dengan codok masuk sopan lima masih ngau. Biasanya kalau langsung kena lima mati. Sempat ngau juga ibu ya Allah. Lah saya sebut pasang kuping hello. Itu lalu masih sempat ngau. Oke, begitu kepada datang, mau, sudah mati, tidak masuk karena limau, sempatnya. Ada lagi kemudian ada saya ini, dan sempatnya mengibat mati ya, gitu Pak. Nah ya, ibu tahu kebo, pernah dengar cikgu kebo. Yang dua, dengar saya benar. Nah dengan cikgu kebo. Kebo kedua anak. Sudah loh. Jadi kebo kedua bana pasar dulu lah, bekok kebo deh. Kebo bana. Ya kebo bana. Kalau nyobali kebo di bawah tukang mengembala dari tua dia lah, sudah tua. Saya nanya, oh di luar. Ya lalu benar itu macam nyumur bunyi boleh oh di luar ya tak enak kok oh itu nah di luar dengar ada saya dah nanya kebok beri dua penana nantuk tanya ada di depan apa gawe tukang ini mawa kali bu kan benar kalau soalnya sinyo kali nak goman kerja menderip kali pakai buling dapat buling namanya pakai buling juga ada tarik jo dia bukan dari depan kan hidungnya di tengah-tengah anaknya di belakang nah kali kau cerita kebo balik cakap nah dengar lo dengar lo dari luar dengar apa cerita apa saya kok? Anak kebo di belakang, main di tadi. Orang di masjid di musola Al-Wafazoko, ada macam sawat. Salatu wassalamu alaihi. Apa kata anak kebo? Apa nak? Suara apa nama? Anak apa? Baju salat tarik lagi dengan Tuhan la ilaha illallah aku tanya kamu mak suara mak suara orang nanya pula nak kamu beri orang apa mak angasan terus ditarik dengan Tuhan dan Tuhan terus sudah sama sholat komen al-qamati salat al-qamati salat Allah la ilaha illallah bergantung pula nak kabung ramai pula yang ramai dia baca yang sopo cuma dia kodok mak apa nak suara apa mak orang apa mak orang komai lu nanya dari luar semai lo keboko Jakarta wah sudah koma orang sholat sudah sholat ucapkan salam makanya sholat itu perbuatan yang awal takbir diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanya pula anak kebo tadi. Selamat mak. Kan. Orang apa mak? Orang sudah sholat. Apa tanya kebo pula? Mak. Nah depan kita kok siapa? Kan. Nyudah ada semaya gitu pulang gitu nah nyus ukuran kayak gitu nah yo tadi ibu dah
Yo nenek saya subuh kan ngadu. Kalau kau cakap yang depan kita siapa? Oh kan, dengan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah kewajib. Apa kewajib? Manusia wala filihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala kalau kita kerjakan, dapat dosa kalau kita tinggal. Ada di depan kita kok. Ini lagi ya. Macam lama no kelam yukabun, kalau lama kau jangan dipejamkan. Macam lama no susah hidup, kalau lah sholat jangan ditinggalkan. Macam mana susahnya hidup, kalau lah sholat jangan ditinggalkan. Kajilah masuk liang kubur, malaikat bukan akianannya marobuka siapa Tuhan kau, dak bisa nyawa dak panas sayang. Bapesan pula dengan anaknya, oh nah Isu kalau bapak mati, bapak takut ditanya muka anak kiamat, bapak udah semayang. Kalau macam itu aku pesan bapak-bapak, ya kami buat kalau bapak mati. Dulu pesan bapak seko, enak kau carilah kain kapan dan paling macam mana pak kau turun deh tua bapak. Kalau bapak mati itu bapak supaya jangan tanya malaikat bukan nakir bagi kain kapan masuk ke dalam tubuhnya melalui Tuhan. Marobuka siapa Tuhan kau? Apa dari aku kalau kamu mati di mana tahu dia kapan tubuh? Kain kapan kalau kau salah tanya malaikat. Nah aku sedang tu dan malaikat enak di bawah yo. Jangan sampai marobuka salah tanya bawa malaikat. Tengok kain kapan aku kalau lelamu aku mati. Saya tanya sebelah. Tak mungkin. Itu nak keluar malaikat. Ya. Asam gadis, asam galudung, adi godi, asam liang-liang, menangis mayit di dalam kubur, ngenakan badan tidak sembahyang. Menangislah mayit di dalam kubur, ngenangkan badan tidak sembahyang. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga keluarga kita, baik anak dan istri termasuk suami, selalu istiqomah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Bulan Sa'ban adalah bulan dewi kita nisfu Sa'ban, maca Yasin 3 kali. Ini kamu apa? Panjang umur supaya beribadah kepada Allah, minta kesehatan badan supaya beribadah kepada Allah, murah rezeki supaya bisa beribadah kepada Allah. Kalilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan, dan ampunlah pada setiap dosa-dosa kami, amin ya rabbal alamin. Maunya kita selalu bersama, tapi hanya waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Pak jika ada tutur kata saya tadi yang menyinggung perasaan Bapak, perasaan Ibu yang suzon dengan saya mohon maaf dari ibu Ma. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.